yang dinanti-nanti sejuta umat di Indonesia ini. Itu di Malai kalau bukan di Kata Gansis. Bareng sama gue Atar. Dan gue Sasti. Yang mana pastinya kita akan membahas topik-topik yang berat sekali. Karena kita pengen anak muda juga paham kalau di dunia ini bukan cuma masalah cinta dia yang berat. Tapi isu-isu juga banyak yang perlu dibahas. Kayak di sini, ini seperti biasa sudah banyak sekali pertanyaan yang belum kita tahu sebelumnya. Yang akan kita langsung bacakan, Sasti. Iya, tapi sebelumnya. Apa episode hari ini, Sasti? Kita akan bahas soal apa? Kita akan bahas topik yang gak kalah seru. Apa tuh? Net Zero Emission. Nah, jelas sering sekali kita bicarakan di tongkrongan, bukan? Betul. Betul ya? Betul. Saya mendengar itu langsung kayak, sepertinya ini terdengar kalimat baru ya. Iya, sebenarnya ini bisa lah. Tidak pernah ya kita dengar ya. Makanya langsung aja kita lihat. Kalau misalnya teman-teman di luar juga penasaran sama pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, langsung aja kita lihat pertanyaan pertama di Kata Gansis. Apa itu emisi karbon? Kalau menurut gue ini nama orang ya. Lah, emisi karbon nama orang. Emang iya? Kayak nama orang gak sih? Emisi itu kayak nama orang. Emisi karbon. Apa emisi? Bukan Bukan ya? Kalau menurut aku emisi karbon adalah zat. Ya, bisa jadi zat Kan yang karbon dioksida, monoksida. Berarti kalau emisi karbon penguapan karbon. Kita lihat aja. Gak tahu, kita lihat aja. Ini kita sama-sama nggak tahu. Apakah benar Sasti mempunyai IQ di atas 500? Langsung jawabannya. Proses pelepasan gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung CO2, solar, LPG, dan bahan bakar lainnya ke lapisan atmosfer. Bener. Emang iya? Kan, penguapan, benar. Penguapan beneran? Penguapan, iya, karena pelepasan gas kan. Berarti kan penguapan. Oh iya. Pelepasan gas, emang berarti ini bahaya ya kalau dipikir-pikir ya? bahaya dong, betul. Iya, apalagi kan? Karbon dioksida. Iya, pembakaran senyawa yang bikin polusi. Oke, lanjut. Aduh. Apa itu dekarbonisasi? Apa itu dekarbonisasi? Ini proses, karena ada sasinya. Oh gitu ya? Iya, sasi. Sashimi ada sasinya? Kagak ada tuh, dia proses-proses. Ada lah, nggak secara kebahasaan sasi itu kayaknya proses. Reboisasi. Nah, proses penghijauan kan reboisasi. Dekarbonisasi, proses kembalinya karbon. Sasi. Proses pengurangan karbon deh kayaknya. Kita lihat, bener nggak nih katanya? Kita lihat. Sasti, apakah jawabannya? Dekarbonisasi adalah proses menghilangkan atau mengurangi emisi karbon buatan manusia untuk mencapai nol emisi dengan tujuan mencapai net zero emission. Sebentar, kok saya tidak paham ya Sama. maksudnya. Saya juga. Proses menghilangkan atau mengurangi emisi karbon. Ini kalimatnya mengurangi emisi karbon. Buatan manusia, berarti buatan manusia yang tadi mengandung CO2 ya, itu betul, ya yang dikurangi berbahaya, benar. Untuk mencapai nol emisi dengan tujuan net. Berarti net zero emisi ini positif. Iya, positif. Iya, udah kita itu. mendapatkan Ya, itu yang kita paham ya. Lanjut. Ya, bener lagi. Apa itu net zero emission? Saya tidak tahu apa, tapi yang pasti ini positif. Betul. Ini bisa membuat bumi kita lebih sehat. Iya. Dan Jakarta tanpa polusi. Betul. Dan net. Indonesia tanpa polusi. Betul. Net itu kan kayak berat bersih. Net. Gitu kan, bersih. Betul. Kayak berat net price gitu ya. Iya, berat bersih. Berarti keadaan di mana sebuah emisi lingkungan mencapai pada kondisi nol atas emisi tersebut. Hilang dong berarti kalau nol. Maksudnya ya kan zero, nggak ada emisi. Karena otak kita juga zero ya, jadi langsung aja kita lihat jawabannya adalah kondisi ketika jumlah emisi karbon dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. Untuk mencapai diperlukan sistem energi bersih agar mencapai keseimbangan antara aktivitas manusia. Iya. Karena paham gua. Jadi maksudnya biar alam ini tetap aman bersih. Aktivitas kita sebagai manusia juga perlu dipertimbangkan supaya kayak nemu titik tengahnya ya. Iya. Oh begitu. Berarti kita harus perjuangin nih. Betul, setuju banget. Lanjut, Gan. Apa tuh? Apakah zero emission ada kaitannya dengan zero emotion? Ini zero empathy yang gue tahu. Tidak punya empathy.
Zero empathy nih teman-teman gue, zero empathy. Bisa jadi. Jawabannya bisa jadi. Karena siapa tahu orang yang tidak acuh itu artinya masih kayak tidak peduli ya. Tidak peduli dengan zero emission, dia juga zero emotion. Langsung aja, lanjut. Apa itu? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Tidak mungkin manusia dapat mencapai zero emotion. Karena emosi adalah perasaan manusia dari sononya. Nah, makanya gue bilang zero emotion buat manusia itu cuman buat manusia-manusia yang toksik. Yang kalau toksik aja masih ada perasaan. Disuruh sama pacarnya dia udah lupa. Sebenarnya aku nih sedih, seneng, marah gitu. Makanya kita tuh butuh zero apa tadi? Lanjut, zero emission. Apa itu ekonomi hijau? Nah. Lihat ini apa? Ini hijau. Berarti ekonomi hijau itu adalah ekonomi yang bersih. Ekonomi yang ramah lingkungan. Gue tahu lu tuh orangnya ekonomi banget, pengamat ekonomi banget. Tapi gue paham. Kita lihat ya. Apakah benar jawabannya? 3, 2, 1. Perekonomian yang tidak menghasilkan atau rendah emisi karbon dan ramah terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam serta berkeadilan sosial. Benar. Berarti perekonomian yang ramah lingkungan jatuhnya. Berarti kayak misalnya kita jualan rumput. Lah, nggak kayak gitu dong. Enggak kan, ini kan kaitannya dengan zero karbon. Berarti kita jualan apa? Rendah karbon. Kalau rendah kalori kayak susu, lemak. Ini udah kita lanjut dulu ya. Dia udah mulai ngalor ngidul. Oke. Apa itu ekonomi ekstraktif? Ekonomi ekstraktif. Ekstraktif biasa di buah mengkudu, diekstrak. Buah manggis ada ekstraknya. Buah manggis ada ekstraknya. Ada tifnya, berarti perlakuan. Pinter. Iya kan. Pinter. Berarti perlakuan untuk mengekstrak ekonomi. Sebenarnya nggak tahu, daripada kita makin jauh. Kita lihat. Kita langsung aja. Banyak juga ya. Tanya nih, apa sih sebenarnya ekonomi ekstraktif itu? Ekonomi ekstraktif adalah jenis pembangunan ekonomi dengan jalan mengeruk sumber daya alam seperti tambang, lahan, kayu, dan laut. Mengeruk sumber daya alam. Berarti ini tidak bagus nih. Ya, tapi kan bermanfaat juga. Tapi mengeruk sumber daya alam jadinya rusak sumber daya kita nih, kita lihat. Tapi kan juga bermanfaat. Ya udah langsung aja. Kata gue nih rusak nih. Oke. Kalau transisi energi, perpindahan energi. Memang betul. Memang transisi adalah perpindahan. Tapi kira-kira energi apa ya? Energi darah. Bukan dong. Kita lihat dah, energi apa sih yang dimaksud nih? Energi apaan tuh? Proses mengubah penggunaan sumber energi berbasis fosil dan tidak ramah lingkungan menjadi penggunaan energi bersih. Wah, ada ya? Dan ramah lingkungan. Baru tahu gue. Panel surya. Makanya sekarang kan banyak kan kayak panel-panel surya. Orang udah punya apa tuh? Ya, panel surya ya namanya, yang di atap ruangan gitu. Karena gue nggak tahu guys, jadi daripada ternyata yang benar dia ya. Jadi kita lihat aja ini di sini. Apa itu EB3? EBT. Enak. B. Bakar terong. Enggak lah, bukan. EBT, aku nggak tahu jujur. Emisi. Karena dari tadi kita bahas emisi. Iya, bisa. Bahan tambang. Coba kita lihat. Kita lihat, EBT adalah pemanfaatan sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui atau terbarukan secara alami. Misalnya energi surya atau energi air. Berarti bagus dong ya? Berarti keren. Bagus nih, ini positif berarti sumber daya alam diperbarui. Gue baru tahu energi air bisa terbarukan secara alami. Lanjut. Kalau kita lagi ngambek, apakah namanya juga EBT? EBT. EBT. Betul? EBT. Gemini lu. Bete mulu gue liat. Gemini. Bener gak? EBT. EBT adalah bukan. EBT adalah singkatan dari, nah ini baru nih. Energi baru dan terbarukan. Kalau lagi marah namanya EBT. EBT itu energi baru dan terbarukan. Lanjut. Contoh program EBT yang ada di Indonesia. Energi baru dan terbarukan. Ini gue sebut aja ya.
Kalau mobil listrik kayaknya energi baru yang terbarukan kayaknya. Tapi itu kan nggak alami ya? Iya. Energi baru dan terbarukan. Listrik tapi dari air. Emang ada? Panel listrik yang dari air. Nggak tahu deh, jujur. Kita lihat aja jawabannya ya. Kita lihat aja jawabannya. Oh iya di Jawa Tengah tuh. Nih, EBT ada di Jawa Tengah terdapat desa mandiri energi yang berjumlah lebih dari 2.500. Desa-desa ini memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya, hidro, panas bumi, sampah, serta pemanfaatan energi non listrik seperti biodiesel, biogas, biomasa, gas rawa. Pakai. Berarti bener dong aku Sebentar, di Jawa Tengah dia pakai sampah jadi pembangkit listrik. Keren. Bravo Jawa Tengah. Kata Goman nih harusnya ada di mana-mana di Jawa Tengah doang nih. Iya, apalagi di tempat kita, Pak. Sampah udah banyak banget. Tolong dong. Siapa yang di Jawa Tengah sekarang? Tolong yang di Jawa Tengah, tolong dong. Bantu kami yang di Bekasi ini ya. Yang di Jakarta ini. Tolong banget. Untuk membangkitkan lagi tenaga listrik dari sampah. Saya kalau ke sekolah kadang itu truk sampah nyangkut di sini nih, nggak hilang-hilang baunya. Emang iya? Iya, pernah ada jauh. Cepet. Kagak hilang-hilang baunya, Tuhan. Bau banget. Gue buang baju sekolah gue. Makanya emang perlu ada energi terbarukan. Berarti benar dong tadi kataku ada ini pembangkit listrik melalui surya, hidro, air tadi. Tuh, yang membantu di Jawa Tengah, tolong bantu kita semuanya ya. Tolong banget. Semoga aja bisa diterapkan di seluruh Indonesia bahkan. Energi terbarukan ini atau net zero emission ini itu perlu banget sih. Perlu banget. Karena kita juga pengen seperti di Jawa Tengah ya. Betul. Desa-desa semuanya maju pakai ada tidak melulu soal hal-hal yang kayak sampah, panas bumi itu juga bisa jadi. Iya benar. Kita nggak perlu nyari-nyari sesuatu yang susah. Kita keruk-keruk sampai dalam gitu ya. Keruk. Tapi intinya gitu ya. Intinya adalah kita butuh sekali EBT ini karena menurut kita berdua kalau EBT ini diterapkan di seluruh Indonesia, kita akan menjadi Amerika Serikat yang kedua. Wasik. Tapi enggak dong, tetap menjadi Indonesia yang lebih maju. Iya. Terus maju. Maksudnya Amerika Serikat tuh di bawah kita. Oh ya boleh. Berhayal tuh boleh ya. Tapi jangan berlebihan. Boleh. Tapi positif sih sebenarnya. Positif. Setuju sekali. Kalau begitu, itu dia kata ganti hari ini. Iya betul. Jangan lupa juga kita punya official merchandise Lanjut Gan. Yang mana lo bisa temukan di mana ya? Kayak harus ditarik dulu, ini nih. Ternyata sembunyi sekarang. Keren. Wih, keren banget. Bagus nih. Ya ampun, keren banget. Parah. Ini bahannya juga kayaknya premium banget. Fix. Banget, guys. Ini digosok berkali-kali sama mama. Gue juga nggak bakal ngelepek ini mah. Bisa gue pakai nongkrong di Pondok Indah nih. Iya, tapi ini super duper keren banget Ada pilihan warnanya juga ya. Ini pilihan warnanya nih ada putih, ada ini ada yang hitam. Kalau misalnya mau dicek langsung aja dilihat di official store-nya di Tokopedia. Lanjut ID official store. Oke. Jangan lupa dicek. Dan kalau begitu juga kita pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tolong jangan di cancel culture. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya agar kita lebih aware dengan net zero emission ini. Betul sekali. Kalau begitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Nama saya Atar. Dan saya Sasti. Ketemu lagi di Kata Gansis yang akan datang. Bye guys.